Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari ini saya melihat ada penagihan dari Aku Laku, entah dari pihak ketiganya, pihak keempat, terserah, saya tidak peduli. Ya, Aku Laku ini mengancam untuk menyebarkan data nasabahnya yang menunggak. Ya, pasti dengan tujuan untuk mempermalukan nasabahnya, menjatuhkan harga diri nasabah tersebut, merusak hubungan keluarga. Ya, saya tidak mau tahu. Gitu, pinjolnya tidak mau tahu. Ya, nasabah pinjol itu dianggap sampah yang harus dibinasakan. Ya, pinjol yang seperti itu wajib digalbay. Oke, kenapa? Kenapa pinjol yang melakukan ancaman-ancaman gitu wajib digalbay? Ya karena mengancam sebenarnya. Ya, tapi terlebih lagi ada alasan, satu alasan yang lebih pas kenapa pinjol seperti itu wajib digalbay. Karena bisa memakan korban bunuh diri lagi. Ya, hanya karena pinjol, hutang cuma 10 juta, 20 juta, tapi sudah banyak menelan korban-korban hingga tingkatan korbannya itu setingkat mengakhiri hidupnya. Sudah tidak sehat. Ya. Wahai pinjol-pinjol, kalau nggak mau digalbay, jangan bisnis keuangan lah. Ya. Jangan bisnis keuangan. Nasabah yang gagal bayar adalah hal lumrah dalam bisnis keuangan. Anda juga menyadari hal itu. Ya, tapi yang tidak lumrah adalah sebelum nasabah ini gagal bayarnya mantap, ya, memutuskan mantap, ya, untuk gagal bayar, pinjol-pinjol ini membalas dengan cara menjatuhkan martabat nasabahnya dulu, baru dianggap impas, gitu ya. Contohnya, ya sudah, oke Anda galbay, tapi data-data Anda saya sebar kemanapun bahwa Anda adalah sampah, akan saya permalukan, gitu, ya. Itu sangatlah sudah tidak sehat. Jadi hal yang perlu kita lakukan sebagai sosial yang peduli dengan sesama, ya. Maka dari itu kita gagal bayarkan semua pinjol-pinjol agar mereka semua bangkrut. Ya, kita ini kan peduli dengan sesama. Kita ini kan makhluk sosial. Ya, ada orang yang disakiti, ya kita ya secara naluri ya itu peduli, gitu ya. Kita nih pastinya kesel dan marah ketika kita melihat berita baru muncul bahwa ada nasabah pinjol yang bunuh diri, lagi-lagi bunuh diri, ya, berita baru. Ya, saya itu sempat berimajinasi, andai saja ya orang ini, nasabah ini kenal dengan saya, andai saja dia itu tahu saya, nonton video saya akan bantu dia dalam menghadapi gagal bayar. Ya, Anda juga seperti itu, ya kan? Yang sudah gagal bayar dan mantap galbay gitu ya, mentalnya sudah baja, yang sudah menganggap pinjol itu ecek-ecek, sama pastinya ya kan. Kenapa bro, Anda ini kok sampai ya mengakhiri hidup Anda padahal tinggal galbay saja gitu loh. Ya pastinya kita sebagai makhluk sosial ya ingin membantu orang-orang tersebut. Gitu ya. Maka dari itu kita gagal bayarkan semua pinjol agar mereka semua bangkrut dan tidak lagi menelan korban. Oke. Nah, saya mendapatkan bukti penagihan dari Aku Laku ini di grup Facebook Raja Galba saya gitu ya. Langsung saja kita lihat penagihannya, oke? Nah, ini dia screenshot penagihan Aku Laku yang dibagikan oleh Mas Nasa apa Mbak Nasa gitu ya. Ini ya screenshotnya gitu ya. Mari kita baca, kita perbesar saja ya, oke? Nah, ini dia. Dikarenakan tidak ada respon positif pembayaran hutang, maka per hari ini kami coba hubungi kontak darurat dan perusahaan yang Anda cantumkan di aplikasi untuk kami mintai pertanggungjawaban hutang Anda. Ini sudah salah, ya. Ini sudah salah, ya. Pinjol itu DC pinjol itu muluk-muluk banget sih ya. Di sini dikarenakan tidak ada respon positif, berarti nasabahnya masih respon dong, ya kan? Mau responnya positif, mau responnya negatif, ya. Nasabah masih tetap respon. Oke, buat apa? Ya, meminta pertanggungjawaban dikondar-kondar ya karena tidak adanya respon positif. Buat apa? Gitu loh. Ini sudah menyalahi aturan. Ya. Karena pinjol itu seharusnya ya ketika nasabah itu masih merespon tidak perlu menghubungi kontak darurat, apalagi sampai ke perusahaan-perusahaan. Gitu. Ini sudah salah. Ini sudah melanggar gitu ya karena nasabah ini masih merespon. Oke, lanjut. Pahami aturan dan segala resiko terhadap data diri, KTP dan foto wajah. Anda sudah menjadi jaminan di awal berhutang. Ya, blacklist KTP dan penagihan lapangan.
Konfirmasi jika ingin melakukan pembayaran, pelunasan, atau pencicilan, akan saya bantu pendiskonan. Aku laku Lazada. Ya. Nah, nasabah ini respon, salahnya itu di sini, gitu ya. Sebenarnya ya ini tidak usah direspon, langsung blokir saja. Tidak peduli mau seberapa pun banyaknya Anda galbaikan, kita galbaikan semua, kita blokir semua penagihan yang masuk. Seperti itu caranya, ya. Ya ini ya kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Saya minta diskon lagi. Berarti ini kan ada indikasi yang dianggap oleh DC pinjol itu Anda ingin membayar. Jadi Anda di stabilo namanya ya. Ini Mbak ini mau bayar, Mas ini mau bayar karena minta diskon, ini mau bayar. Ayo kita tekan terus. Kita tekan terus gitu ya. Padahal nasabah ini saya minta diskon belum tentu ada uangnya. Ya. Maka dari itu jangan gegabah ya. Jangan gegabah sampai Anda itu saya minta diskon ingin bayar padahal belum tentu ada uangnya. Ya. Kemungkinan juga korban-korban yang mengakhiri hidupnya itu seperti ini ya. Depresi, cemas ya, sudah mengusahakan sesuatu saya minta diskon gitu padahal uangnya belum ada. Gitu ya. Terus ditekan gitu ya. Karena menjanjikan pembayaran gitu ya, oke. Nah, dilihat dari sisi yang lain, ya, nasabah ini sudah respon yang pertama, ya, yang kedua sudah ada itikat baik, gitu loh. Saya minta diskon, gitu loh ya. Tapi balasannya adalah seperti ini, ya, dibayarkan hari ini, harus lunas hari ini, atau 15 kontak di HP Anda, saya hubungi semua termasuk nomor orang tua Anda. Mau dibayarkan lewat apa? Apa aplikasi masih bisa terbuka? Masa ya di sininya dia balas lagi. Masa APK legal sebar data sih? Nah, kaget ya. Kaget ya. Sekelas pinjol yang legal ya itu sebar data, mengancam sebar data. Ya, walaupun memang tidak dilakukan misalkan gitu sebar datanya, tapi ini sudah mengancam gitu ya. Kenapa DC ini mengancam? Karena ya nasabah ini ya di sini ya, menjanjikan pembayaran. Wah, ini adalah harta karun, ya berlian ditumpukan jerami. Karena semuanya pada gagal bayar, karena semuanya pada memblokir ya penagihan yang masuk. Ini minta diskon, minta keringanan, yang mana menjanjikan pembayaran, gitu. Wah, ini langsung gila-gilaan penagihannya, gitu. Oh ya, maka dari itu sekali lagi jika ada penagihan yang masuk seperti ini tidak usah direspon, langsung kita blokir saja gitu. Nah, sekarang saya ingin bersama-sama kita mendalami ya hal-hal seperti ini gitu ya. Saya sudah membuka website, ya, salah satu website sangat bagus sekali gitu. Kita baca di sini ya. Ahli hukum ya mengatakan mengancam pinjol bisa dipidanakan. Ya, ini kan mengancam nih seperti ini nih ya. Yang ini 15 kontak di HP Anda saya hubungi semua termasuk nomor orang tua Anda gitu ya. Kami coba hubungi kontak darurat dan perusahaan yang Anda cantumkan di aplikasi gitu ya. Padahal masih respon ya si nasabahnya gitu ya. Tapi mengancam gitu. Nah, mengancam pinjol bisa dipidanakan. Pinjolnya bukan Andanya. Oke ya, kita baca. Maraknya fenomena aksi bunuh diri karena motif terlilit pinjol. Ahli hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Surabaya, Muhammad Solehudin, mendesak kepolisian dan pemerintah turun tangan untuk memberantas pinjol ilegal. Gitu ya. Biasanya orang yang bunuh diri ini kan ada tunggakan utang, kemudian peminjam ini dikejar-kejar oleh debt collector. Karena ada tekanan hingga ancaman, si peminjam stres berujung depresi berat dan akhirnya memilih bunuh diri. Persoalan ini sudah kerap kali, tegas dia. Menurut Solehudin, pihak pinjol bisa dipidanakan jika terbukti adanya ancaman tersebut. Ya. Kalau bisa dibuktikan penyebab korban berbuat bunuh diri karena ada tekanan dan ancaman, itu bisa dipidanakan. Polisi bisa periksa biasanya ancaman penagihan itu melalui via chat WhatsApp atau telepon. Baik ancaman kepada si peminjam atau orang terdekat peminjamnya atau kondar itu ya, yang didaftarkan nomor teleponnya pada saat pendaftaran pinjol. Gitu. Lanjut, menurut Solehudin, pelaku bisa dijerat
pasal 368 KUHP yang berbunyi bahwa orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa orang untuk menyerahkan sesuatu bisa dipidana. Gitu ya. Jadi pengancaman ini ya itu DC-DC pinjol itu bisa terancam pasal 368 KUHP. Gitu ya, DC-DC pinjol atau pinjolnya gitu karena mengancam begitu ya. Tapi ya walaupun menurut saya begini ya, daripada kita itu susah payah gitu ya, susah payah ke lapor ke polisi, ke pengadilan misalkan gitu ya, menuntut pinjol gitu, itu akan makan biaya, makan waktu juga, yang mana belum tentu efektif untuk menekan laju bisnis dari pinjol gitu ya. Masih mending ya yang terbaik, cara yang terbaik untuk membangkrutkan pinjol ini adalah dengan bersama-sama kita itu gagal bayar ya, gagal bayar semua pinjol-pinjol Anda. Oke, cara itu adalah cara yang paling efektif untuk membangkrutkan pinjol-pinjol ini sehingga pinjol ini tidak ada lagi gitu ya. Jadi ya boleh-boleh saja misalkan Anda mau ya melaporkan itu gitu. Tapi ya kalau saya tidak mau capek-capek, nggak mau capek-capek seperti itu ya, saya masih mending saya galbaikan semua saja ya, dan menggaungkan gagal bayar nasional agar pinjol-pinjol ini ya hilang dari muka bumi ini ya, dan tidak memakan korban bunuh diri lagi gitu ya. Jadi kita semua di sini para subscriber saya yang menonton video saya, kita semua sepakat bahwa ya gagal bayar adalah jalan yang terbaik ya, gagal bayar adalah harga mati seperti itu. Nah oke ya, belajar dari penagihan yang seperti ini gitu ya, penagihan seperti ini, kita jangan sekali-kali bilang minta diskon, janji bayar nanti jam 1, jam 2, jam 3, jangan ya, karena nanti akan seperti ini gitu ya. DC ini akan kalap gitu ya, akan yang legal pun ya akan kalap gitu ya, akan mau sebar data gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menjanjikan pembayaran, minta diskon, minta perpanjang ya dengan bayar perpanjangan gitu ya, jangan sekali-kali gitu ya. Kita harus belajar dari sini gitu ya. Dan juga ya kalau pinjol-pinjol yang seperti ini, yang sudah mengancam seperti ini, wajib digalbai. Oke ya. Nah, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.